Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pantesan saya ngerebek gitu. Baiklah, warga Jabar, wargi Jabar semuanya ya. Selamat kembali lagi di podcast Riau 46 ini edisi ke 10 ya? 10. Yang pastinya kembali lagi dengan diriku ya. Iya, dengan mana aja kamu teh? Saya bertapa dulu. Saya tapa dulu, semoga bisa umroh. Amin. Yang pastinya di edisi kali ini seperti tadi saya bilang bakalan ngomongin tentang umroh. Oh, haji. umroh dan haji. Ya. Pantesan tadi di spill ya? Iya dong, ya. Dan di sini pun narasumbernya pun berkaitan dengan penyelenggaraan haji dan umroh. Oke. Ya. Siapa? Kita langsung aja perkenalkan ya. Dan yang pastinya ada Kang Hendar yang selalu menemani podcast Riau 46 dan juga Denny di sini. Oke. Sekarang narasumber kita ini adalah sebagiannya apa nih? Akang, AA, Bapak, Om gitu. Saya panggilnya apa nih? Yang enaknya? Boleh. Akang aja. Oke, boleh. Kang Boy Hari Novian SEMM ini selaku Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umroh Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat. Gimana kan? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya. Terima kasih. Oh, berarti masih di Kemenag ya kan? Ya, ini Nah, ini tapi kan ini ada perbincangan ataupun berita ataupun isu-isu tentang kewenangan haji dan umroh ini dari Kemenag Ya. beralih. ya, Kementerian Haji dan Kementerian Umroh. Jadi Kementerian Haji dan Umroh Ya. ini sejak kapan dan kenapa ini bisa beralih? baik. Ini memang yang perlu diketahui masyarakat juga ya. Betul. Bahwa, karena selama ini kan haji itu dikelola, penyelenggaraan haji dan umroh itu dikelola oleh Kementerian Agama. Kementerian Agama sudah 75 tahun menyelenggarakan haji dan umroh, dan tahun ini Presiden kita Pak Prabowo itu akhirnya membentuk satu kementerian baru yang memang bertugas untuk menyelenggarakan dan melakukan operasional haji dan umroh. Jadi agar lebih fokus ya untuk melakukan pelayanan kepada jamaah dalam melaksanakan haji dan umroh. Maka ada Undang-Undang 14 tahun 2025 yang merupakan perubahan ketiga dari Undang-Undang 8 tahun 2019 yang berkaitan dengan penyelenggaraan haji dan umroh di Indonesia. Dan perlu juga diketahui oleh masyarakat semua bahwa Kementerian Haji dan Umroh ini baru ada dua di dunia ini. Pertama di Arab Saudi dan kedua ada di Indonesia. Jadi Indonesia itu jadi satu-satunya negara di luar Arab Saudi yang punya Kementerian Haji dan Umroh. Dan dengan harapan bahwa penyelenggaraan haji dan umroh ke depannya itu akan lebih baik karena kementerian ini hanya akan fokus mengurus penyelenggaraan haji dan umroh, dan tidak hanya penyelenggaraan haji dan umroh tapi jadi satu ekosistem yang akan kita selenggarakan, sehingga dampak dari haji dan umroh itu tidak hanya bagi masyarakat yang akan melaksanakan haji dan umroh tapi juga buat masyarakat Indonesia secara umumnya. Oke. Kalau secara struktural atau organisasinya sudah terbentuk belum, Kang? Kalau secara organisasi kami masih menunggu dari pusat SOTK karena masih dibahas di Menpan RB, dan ketika nanti ini sudah selesai akan ada peraturan menteri yang akan turun ke bawah. Jadi nanti bentuknya di provinsi di Jawa Barat itu ada namanya kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh, kemudian di kabupaten kota ada kantor Kementerian Haji dan Umroh kabupaten kota, seperti itu. Jadi tidak lagi bertanggung jawab atau di bawah lagi Kemenag begitu ya? Ya betul, ini akan terpisah karena adanya undang-undang dan Perpres juga, jadi akhirnya kita dipisahkan antara Kemenag dan Kementerian Haji dan Umroh. Oke. Nah, kalau tuh untuk pelaksanaan administrasinya dengan sampai sekarang kan, kalau tuh misalkan ibadah haji itu kan nanti 2026 bulan April kalau tidak salah. Betul. Seperti itu. Ini gimana tuh mekanismenya? Kalau secara ini kita tetap masih berjalan karena kan kantor-kantor kita itu yang mengurusi haji dan umroh, bidang dan seksi haji itu ada di setiap kabupaten kota. Jadi dan masih ada di Kemenag, ada juga yang punya kantor sendiri di PLHUT, Pusat Layanan Haji Umroh Terpadu. Itu masyarakat tidak terhambat untuk melaksanakan administrasi, proses administrasi itu tetap masih berjalan seperti apa adanya gitu.
Jadi tugas dan fungsi kami yang di bagian haji ini tetap berjalan dengan apa adanya. Ini peralihan ini hanya sekedar menunggu SOTK dan SK saja, tapi secara tugas dan fungsi kami sudah berjalan. Oh, jadi tidak berubah secara tugas dan fungsi itu tidak berubah. Oke. Nanti ketika misalkan itu sudah ketok palu secara struktural dan organisasi, baru itu dipisah gitu. Ya, bisa ini. Jadi pemisahan itu hanya tinggal menunggu ini saja ya, de jure-nya lah. Secara de facto-nya kami ini framing kita bekerja itu frameworknya ya sudah framework Kementerian Haji dan Umroh. Jadi tugas yang kita laksanakan juga sekarang ini memang itu bagian dari Kementerian Haji dan Umroh untuk yang di bidang haji. Kang, berarti kalau tahun ini kalau dilihat dari secara jumlah untuk calon jemaah haji yang akan diberangkatkan dari Jawa Barat ke nantinya gitu seperti itu di tahun 2006 berapa itu? Nah, ini yang juga perlu diinformasikan kepada masyarakat ya, karena mungkin masyarakat sudah banyak mendapat informasi di media bahwa Kementerian Haji dan Umroh ini salah satu gebrakan yang langsung dilakukan oleh Pak Menteri dan Pak Wakil Menteri ini adalah menyamaratakan waiting list atau daftar tunggu di seluruh provinsi Indonesia. Jadi waiting list atau daftar tunggu itu menjadi 26,4 tahun, merata seluruh Indonesia. Jadi tidak ada lagi nih kesenjangan, misalnya daftar di Sulawesi dengan daftar di Jawa Barat itu berbeda waktu keberangkatan. Ketika daftar sekarang, hari ini misalnya hari Selasa, jam saat ini kita daftar di Makassar. Kemudian ada di jamaah yang daftar di Cianjur atau Sukabumi. Tapi yang di Makassar ini berangkatnya 40 tahun kemudian. Yang di Sukabumi ini berangkatnya 17 tahun kemudian. Ini kan tidak adil lah secara ini. Karena harusnya kan prinsipnya siapa yang pertama daftar, dia yang pertama berangkat. Nah, kalau sistem yang kemarin itu perhitungannya belum jelas waktu itu. Jadi entah berdasarkan waiting list atau penduduk muslim, atau tidak pun kedua-duanya. Nah, sekarang ini Kementerian Haji dan Umroh menetapkan bahwa penghitungan itu berdasarkan daftar tunggu, sehingga semua sama rata. Nah, ketika ini dilaksanakan, ini berdampak kepada Jawa Barat. Ada penyesuaian, ini cukup berdampak bagi jamaah haji Jawa Barat. Tahun 2025 ini, hajian 2025 1446 Hijriah, itu kami memberangkatkan jamaah dari Jawa Barat sebanyak mendapatkan kuota 38.723. Nah, dengan adanya penghitungan ulang atau penghitungan yang berdasarkan waiting list yang memang berdasarkan undang-undang, nah itu akhirnya Jawa Barat kena penyesuaian. Sekitar 9.080. Akhirnya kuota kita itu jadi 29.643. Memang agak besar. Per tahun. Wah, kenapa itu jadi berdampak kita? Karena ini perhitungannya itu kan berdasarkan waiting list. Kalau berdasarkan waiting list berarti berapa banyak daftar tunggu yang mengantri di provinsi tersebut. Nah, makanya ketika dihitung Provinsi Jawa Barat itu pengantrinya atau yang mendaftar itu 710.000 per Oktober kemarin. Sedangkan di provinsi lain, 2 provinsi utama yang sama mempunyai kuota yang banyak, itu Jawa Timur, Jawa Tengah, itu sudah di atas 1,1 juta. Jadi gapnya jauh. Nah, sedangkan kuotanya kita waktu 2025 ini yang paling besar. Kita mendapatkan 38.723, sedangkan Jawa Timur waktu itu mendapatkan 35.000 dan Jawa Tengah 33.000. Sedangkan antriannya sebenarnya lebih tinggi di Jawa Timur. Sehingga ketika dilakukan penyesuaian 26,4 tahun semua provinsi sama, itu makanya ada pengurangan, bukan pengurangan kalau kita bilangnya penyesuaian. Sehingga Jawa Barat terkena dampak. Nah, mungkin ini kan ada pertanyaan dari jamaah, loh, saya yang ini jadi saya mundur dong gitu. Memang kalau akan ada dampak seperti itu, tapi kita lihat dari yang kenyataan sekarang ini, yang berangkat pada tahun 2026 nanti itu yang daftarnya 12 sampai 14 tahun yang lalu. Jadi tidak akan terlalu banyak signifikan. Maksud saya perubahan itu tidak akan terlalu, karena ini yang dilihatnya jangka panjangnya nanti. Akan ada satu titik di mana semua jamaah itu akan sama untuk mendaftar itu keadilan yang diharapkannya seperti itu. Jadi yang tadi itu yang 9.000 itu nantinya akan diberangkatkan kapan itu? Ya, tahun berikutnya. Pasti akan diberangkatkan tahun berikutnya. Dan ada juga jamaah cadangan nanti. Nah, ini yang 9.000 ini bisa dijadikan sebagai cadangan, di mana nanti ketika dari yang 29.000 ini ada yang tidak berangkat, ini akan otomatis masuk ke dalam keberangkatan. Sekitar berapa tuh untuk cadangan? Kalau yang tahun 2025 itu 30% dari kuota. Tapi kalau untuk tahun ini kami
kami masih menunggu peraturan menterinya seperti apa nanti yang akan ditetapkan itu. Oke, itu tentang haji ya. Banyak banget ini, cukup lama juga ya. Berarti kalau mau haji mungkin saya mau haji dari sekarang ya. Ya, daftarnya sekarang. Dari sekarang. Karena akan 26 tahun lagi kan berangkatnya gitu. Iya. Sebentar, audionya saya ngereset nih. Iya. Ya, oke lah. Tapi semoga baik-baik saja ya. Iya. Ya, Mas Yogi ini. Ini ngomongin tentang persiapan nih makanya. Untuk di tahun depan berarti ya? Iya. Pemberangkatan tahun depan. Untuk persiapannya haji sekarang ini apa nih yang dipersiapkan? Kami sama aja atau ada perbedaan? sama saja secara prinsipnya. Jadi kita memverifikasi daftar jamaah yang masuk estimasi berangkat di tahun ini. Kemarin kami sudah dapat data 80% dari pusat untuk diverifikasi jamaah-jamaah yang akan berangkat di tahun ini. Kami sudah melakukan verifikasi di kabupaten kota, menanyakan apakah memang Bapak siap berangkat, Ibu siap berangkat. Ini kan perlu dipertanyakan. Betul. Karena verifikasi ini fungsinya untuk menyaring lagi. Karena tidak semua jamaah itu siap juga berangkat. Mungkin ada yang sakit atau apa, akhirnya bisa yang naik, agar yang bawah-bawahnya itu bisa nomor urut ini bisa bergerak seperti itu. Nah, ini sudah kami lakukan. Kemudian juga kami bekerja sama dengan Dinas Kesehatan baik provinsi maupun kabupaten kota untuk mulai melakukan pemeriksaan awal, namanya medical check up. Jadi jamaah yang memang sudah terdeteksi ada penyakit atau apa bisa melakukan penyembuhan dulu agar siap nanti keberangkatan. Tapi tadi itu hasil verifikasi itu udah total semua dari 29.000. Oh, belum ya? Kalau yang 29.000 sudah. Okay. Karena kan waktu itu ketika awal ini kami kan dari bulan Agustus itu sudah melakukan verifikasi. Sedangkan penentuan bahwa 26,4 tahun waiting di sini baru kemarin, sehingga 80% itu patokannya masih dari 37.000. Betul. Ketika kami hitung itu 80% dari 37.823 itu 38.723 itu sekitar 30.000. Jadi ada yang kami verifikasi kemungkinan itu akan menjadi cadangan. Tapi tidak perlu khawatir karena biasanya cadangan itu pun pasti akan terbawa untuk keberangkatan, karena yaitu pengalaman kami dari tahun ke tahun itu memang ada beberapa jamaah yang menunda keberangkatannya karena berbagai macam hal. Berarti verifikasi sudah dilakukan dan sudah ditutup ya? Begitu. Kami sudah dilakukan verifikasi, kemudian sudah melakukan pembuatan paspor, terus juga biovisa itu sudah dilakukan di seluruh kabupaten kota untuk jamaah yang masuk estimasi. Untuk meyakinkan kalau yang calon itu akan berangkat. Betul. Begitu ya, seperti itu. Itu kan yang sekarang ini, kemarin kan ada pengurangan biaya katanya. Itu seperti apa itu, Pak? Jadi alhamdulillah ini antara Panja DPR Komisi 8 dengan Kementerian Haji dan Umroh itu ada biaya yang dikurangi untuk dibebankan kepada jamaah sebanyak 2 juta ya, dari dibandingkan tahun lalu. Nah, ini tapi kami masih menunggu juga peraturan menterinya dan kepres dari presidennya untuk penetapan per embarkasi itu berapa. Karena yang kemarin ditetapkan itu sekitar 54 juta itu adalah harga rata-rata. 54 juta itu kan BP, biaya perjalanan ibadah hajinya. Sedangkan nanti yang dibayarkan jamaah dikurangi lagi 25 juta dari setoran awal yang sudah diberikan. Kemudian nanti ada virtual account dari BPKH, dana manfaat itu ada sekitar 2.700.000 juga yang akan didapat jamaah. Itu mengurangi lagi biaya-biaya seperti itu. Kemudian ada lagi juga pemanfaatan dana optimalisasi, kalau kita gampangnya subsidinya lah dari BPKH itu juga sebagian besar nanti ada subsidi. Nah, sebenarnya yang ditanggung oleh jamaah itu adalah 62% dari total keseluruhan biaya. Betul. Nah, sisanya 38% itu ditanggung oleh dana optimalisasi. Dana optimalisasi dari BPKH. Insya Allah tahun ini tidak terlalu memberatkan jamaah lah untuk ini, dan mudah-mudahan pelayanannya pun tetap lebih baik lah. Kalau sama aja nih kita minggunya nih. Kayak bisik-bisik soalnya. Jangan kalau sama nggak akan beda jauh ya. Betul. Karena kami harus kita harus lebih baik lah. Ya kan, ini kan satu tuntutan juga mungkin dari masyarakat bahwa operasional haji di tahun 2026 ini harus lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Karena kalau sama saja atau malah dibawakan berarti
buat apa kita ada Kementerian Haji dan Umroh yang memang berfokus untuk melayani jamaah dengan sepenuh hati. Kalau untuk mau pelunasannya itu kemana itu Kang? Nah, nanti ke BPS, Bank Penerima Setoran. Nah, jadi ketika dia daftar awal misalnya di Bank A, nah nanti ketika pelunasan dia harus ke Bank A lagi. Jadi datang ke bank, membawa berkas-berkas dan bawa namanya sudah masuk ke sistem. Tapi sebelum kita bisa melakukan pelunasan itu ada hal-hal yang ditempuh dulu oleh apa tuh? Ini penting nih. Penting sekali ini. Ini penasaran nih. Penasaran. Karena nggak cuma bisa ngelunasin aja sekarang. Betul. Selain ada uangnya ya, ini bisa melunasi, itu ada yang namanya istitoah kesehatan atau kemampuan jamaah dan dinyatakan layak untuk berangkat oleh dinas kesehatan. Nah, ini yang sangat penting nih yang perlu jamaah. Jadi jangan dulu melunasi, gitu ya, seperti itu. Betul. Kalau nanti di sistemnya ternyata tidak dinyatakan tidak istitoah, itu walaupun punya uang tidak akan bisa melunasi. Jadi harus ada dulu bahwa dia jamaah ini dinyatakan layak untuk berangkat. Nah, kenapa ini sangat penting? Karena tahun ini pemerintah Arab Saudi akan sangat memperketat istitoah kesehatan ini sampai karena gini, jamaah Arab Saudi sampai ada nota diplomatik ke kita itu waktu tahun 2025 kemarin, jangan kirimkan jamaah untuk meninggal di Arab Saudi kan gitu. Karena banyak kan. Karena banyak ya, makanya tahun ini akan kita bekerja sama, kami di Provinsi Jawa Barat itu sudah bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi, kemudian juga kabupaten kota agar lebih memperketat dan memberikan edukasi kepada jamaah bahwa ketika memang dinyatakan tidak berangkat itu tidak perlu memaksakan diri untuk berangkat gitu. Karena resikonya akan terlalu besar. Ini akan ada 3 kali pemeriksaan di tanah air. Pemeriksaan pertama, pemeriksaan kedua, dan pemeriksaan ketiga itu akan dilaksanakan di embarkasi. Kemudian nanti akan ada lagi pemeriksaan oleh otoritas Kementerian Kesehatan Arab Saudi ketika jamaah mendarat di Jeddah ataupun di Madinah. Nah, ini kan yang jadi kalau misalkan terlalu dipaksakan dan memaksakan harus berangkat, ketika diperiksa di sana di Arab Saudi tidak layak untuk melaksanakan ibadah haji, itu harus dipulangkan. Kan kasihan jamaahnya sudah sampai di sana ternyata harus kembali lagi karena masalah kesehatan. Makanya, dan ini pun nanti akan ada yang harus bertanggung jawab kalau jadi harus seperti itu. PIC ini harus, yang mengenai kesehatan harus bertanggung jawab kenapa jamaah sampai ke dipulangkan. Makanya ini yang lagi kita sosialisasikan kepada masyarakat agar kesehatan itu tolong dijaga lah sekarang, karena ini menjadi faktor penting dan utama juga untuk dinyatakan jamaah bisa berangkat atau tidak ini. Nah, itu kalau misalkan dia mau memeriksa kesehatannya itu kemana? Nah, ini ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, mungkin lewat Puskesmas, nanti ada MCU, berlanjut ke dinas dari Puskesmas kecamatan ke Kabupaten Kota di provinsi. Kemudian juga akan ada penyuluhan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, pemantauan kepada jamaah. Ini kita sedang melakukan kerjasama dan MOU ini dengan Dinas Kesehatan. Jadi biar jamaah yang akan berangkat itu sudah terpantau dari sekarang. Sudah kita lakukan. Di Jawa Barat kita sedang melakukan itu biar mencegah, meminimalisir agar tidak terjadi lagi kejadian seperti tahun ini. Penyakit, iya betul. Bentar dulu ya. Penyakit yang menjadi ganjalan bahwa calon ini tidak bisa diberangkatkan itu penyakit apa? Sudah ada ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi dan pemerintah Indonesia, disepakati itu ada kurang lebih 6 penyakit yang memang tidak bisa diberangkatkan. Pertama itu gagal ginjal, cuci darah yang stadium 4 itu tidak bisa diberangkatkan. Kemudian juga cancer ya, kanker itu yang sudah stadium 4 tidak bisa. Cuman juga diabetes mellitus ya, itu yang stadium 4 juga yang sudah parah itu tidak bisa. Kemudian juga hamil, wanita hamil yang di bawah 3 minggu dan di atas 7 bulan itu tidak bisa diberangkatkan. Jadi ada beberapa penyakit yang sebetulnya memang, terus penyakit menular seperti TBC, HIV itu tidak bisa diberangkatkan. Oke, kalau misalkan nih, ini pemisalan. Dalam pemeriksaan kesehatan yang pertama lolos, Ya. kedua lolos, ketiga tidak lolos, itu bagaimana itu? Nah, ini makanya yang ini kan kita minta, makanya ada pemantauan dan ada PIC di tiap kabupaten kota berkaitan dengan kesehatan jamaah. Kita minta Dinas Kesehatan dan juga bekerjasama dengan Kementerian Haji dan Umroh untuk melakukan pemantauan kepada jamaah-jamaah ini. Jadi bisa dipastikan. Nah, ketika memang ternyata nih kenyataan, dan itu tidak ditemukan sekali 2 kali. Betul. Saya sudah
berkali-kali menemukan di asrama haji jamaah sudah sampai di asrama itu tidak bisa berangkat. Karena ada penyakit-penyakit yang memang ternyata lolos di kabupaten kota ketika di BKK di balai kesehatan karantina kesehatan yang di pelabuhan yang bertugas di asrama haji itu ternyata tidak diperbolehkan gitu, terdeteksi gitu. Contohnya ini untuk ibu-ibu usia subur atau wanita usia subur itu baru terdeteksi ketika tes urin di asrama haji, sebelumnya tidak terdeteksi. Nah, ternyata kehamilan itu baru terdeteksi ketika di asrama haji. Kan itu tidak bisa berangkat, kehamilannya masih di bawah 3 minggu. Nah, ini akhirnya jamaahnya terpaksa kita pulangkan karena memang aturan penerbangan itu tidak memperbolehkan jamaah untuk berangkat. Atau juga misalkan ada yang diabetes, waktu saya juga menemukan itu. Diabetes ternyata pas waktu mau berangkat itu baru dia kambuh yang mohon maaf itu kembung ya kakinya itu. Nah itu kan nggak bisa juga karena kalau itu ditakutkan ketika dia terbang meledak itunya meletus. Nah itu yang seperti itu banyak kita temukan. Nah ini makanya kita edukasi juga kepada jamaah bahwa ketika memang dinyatakan walaupun secara administrasi sudah lengkap ya, paspor sudah ada, visa sudah keluar, terus kesehatannya juga awalnya sudah ini, ternyata pas sampai itu ya tolong maklumi lah. Berarti harus benar-benar dijaga ya. Betul seperti itu. Jadi apa yang dikatakan oleh petugas haji gitu berkaitan dengan kesehatan itu betul-betul harus dijaga begitu ya, seperti itu. Karena gini, kita tidak lagi melihat tua mudanya jamaah itu. Kita melihatnya apakah dia istitoah secara kesehatan. Karena bisa saja yang tua itu malah lebih sehat daripada yang muda-muda. Ini banyak juga seperti itu. Gitu. Nah ini kan jangka waktunya cukup panjang juga, mungkin para mau naik haji ya Pak, ini mungkin dalam jeda waktu cukup panjang ini usahakan untuk menjaga kesehatan juga. Nih ada waktu cukup panjang ya, betul ya. Sampai ke bulan April masih ya. Dan juga ini panjang dari haji dan umroh tuh kan berbeda nih dari aturan segala macam. Dan sekarang pun ada kabar saya sempat dengar umroh mandiri. Dan sempat juga beberapa kali di sosial media pun melihat para konten kreator, para konten kreator yang berseliweran niat melaksanakan umroh dengan kendaraan pribadi, naik sepeda, ada yang jalan kaki mungkin. Itu umroh mandiri seperti apa sebenarnya? Baik, ini yang lumayan lagi trending dan viral ini. Umroh mandiri ini jadi pembicaraan di mana-mana ya kan. Sampai Pak Wamen Pak Daniel menjelaskan sampai di berbagai macam juga berkaitan dengan umroh mandiri ini karena memang pada Undang-Undang 14 tahun 2025 ini mengenai haji dan umroh itu ada bahwa umroh mandiri ini dilegalkan. Nah ini kata-kata ini yang mungkin jadi pertanyaan oleh masyarakat, legalkannya itu seperti apa gitu kan. Jadi legal artian di sini adalah bahwa pemerintah memberikan perlindungan kepada jamaah yang akan melakukan umroh secara mandiri. Perlindungannya kenapa? Karena selama ini sebelumnya umroh mandiri ini sudah dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Tapi mereka tidak ada perlindungan. Padahal kan mereka tetap jamaah haji Indonesia, warga negara Indonesia yang ketika berangkat ke luar negeri harus mendapatkan perlindungan. Seperti itu. Jadi kenapa dilegalkan ini? Agar mereka mendapatkan kepastian hukum juga di sana ketika terjadi sesuatu. Misalnya itu masih ada pihak kita dari pemerintah Indonesia yang bisa mendampingi lah ke jamaah tersebut. Jadi jamaah mandiri ini memang melakukan umroh atau melakukan kegiatan umroh itu secara mandiri. Nah, oleh personal ya. Kalau mandiri itu berarti ini di sini juga diartikan personal. Misalnya suami istri yang mau berangkat sudah pernah sebelumnya ke sana, mau berangkat lagi. Nah, itu diperbolehkan tanpa harus melalui travel atau PPU karena mereka sudah punya pengalaman. Dan biasanya memang yang melakukan umroh mandiri ini orang-orang yang memang sudah pernah. Kenapa kita sarankan juga untuk orang-orang yang sudah pernah? Kalau untuk yang belum pernah sama sekali, kami arahkan lebih baik ikut PPU atau travel karena akan lebih aman, lebih nyaman. Kenapa seperti itu? Karena yang namanya ibadah umroh ini bukan ibadah wisata tapi ibadah wisata religi, di mana ada aturan rukun syarat wajib yang harus dipenuhi oleh jamaah. Nah ini yang kadang-kadang kita mau mandiri, kita mau murah, kita laksanakan. Nah ini jangan sampai hal ini terjadi karena
Satu ya, saya pernah menemukan juga itu di dalam satu kejadian ada seorang jamaah yang memang ikut komunitas dari umroh mandiri ini, akhirnya memutuskan untuk mandiri, udah berangkat ke sana, nggak taunya pas di depan Zamzam Tower dia selfie gitu kan, masih pakaian lengkap. Saya sudah sampai Zamzam Tower, saya harus apa? Sedangkan bingung kan. Sedangkan untuk masuk Mekah itu kita harus ngambil mikot, ya kan? Ketika kita mendarat di Jeddah, kita harus ngambil mikot di Jeddah untuk memakai pakaian ihram. Kemudian kalau misalnya kita berangkat dari Madinah, berarti kita harus mengambil mikot dari Bir Ali atau itu kan untuk karena ada rukun syarat wajib yang harus dilakukan. Ketika hal ini tidak diketahui oleh jamaah yang baru pertama kali, kan percuma juga umrohnya, harus kena dam. Gini kan, itu kan ada aturan-aturan lah yang seperti itu. Baru cuma ke Masjidil Haram aja. Iya, cuma nggak tahu, nggak bisa bukan umroh jadi. Betul. Lebih baiklah kalau yang baru itu baru pertama kali kami sarankan ke PPU, dan ini juga tidak diperbolehkan untuk menggalang jamaah untuk bersama-sama, ayo kita umroh bareng-bareng, umroh mandiri, itu tidak diperbolehkan. Kalau itu sama aja dong, mereka fungsinya sebagai travel. Iya, jadi ya boleh, tapi secara personal lah. Misalnya keluarga yang sudah berulang kali, saya mau coba ini backpackeran lah gitu ya kan, umroh mandiri dengan berangkat sendiri. Karena gini, ini tidak bisa dihindari, karena pemerintah Arab Saudi dengan visi 2030-nya itu mengeluarkan satu program yang mungkin kalau di kita itu seperti di Traveloka atau tiket.com ya, dimana itu bisa langsung melalui aplikasi itu bisa pesan hotel, bisa pesan transportasi, bisa apply visa, penerbangan, semua di satu aplikasi. Namanya Nusuk. Dan itu di Play Store ada, untuk di aplikasi diinstal ke handphone itu bisa gitu, jadi semua orang bisa mengakses. Walaupun sebenarnya para travel juga nggak perlu khawatir ya, PPU ini akan tergerus jamaahnya, karena tidak semua orang bisa juga mengaplikasikan hal seperti itu. Mungkin untuk di perkotaan ya seperti itu, tapi untuk teman-teman kita atau jamaah yang ada di mayoritas di Jawa Barat ini tuh saya rasa akan masih jauh lah untuk ke sana. Jadi tetap umroh menggunakan travel dan PPU ini akan lebih banyak diminati masyarakat. Dan untuk wargi Jabar, jangan lupa simak podcast Riau 46 setiap hari Selasa di Raka FM Bandung, dan juga tayang di Kompas TV Jawa Barat hari Jumat pagi jam 6. Itu dia sobat TKC. Jangan lupa juga cek tayangan ulangannya di YouTube channelnya di Raka FM dan juga di Kompas TV Jabar. Oke. Terima kasih Kang Boy ya. Siap. Dan sehat-sehat untuk semuanya. Nanti kita ketemu lagi yang pastinya di podcast Riau 46 dengan pembicaraan atau pembahasan yang menarik yang lainnya. Amin. Terima kasih. Siap. Sampai jumpa. Terima kasih.